Halo Sobat Lentera, apa kabar? Kembali bersama saya Anjung Purbawi dalam Suara Rakyat. Kali ini kita akan membahas tentang program padat karya di Surabaya yang dinyatakan atau banyak masyarakat menganggap ini kurang berhasil. Sebenarnya apa penyebabnya sehingga program padat karya ini tidak berhasil dilaksanakan di Kota Surabaya? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama Wakil Ketua DPRD Surabaya, Aha Tony. Selamat siang Pak Tony, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah baik, Mbak Anjung. Pak Tony, kita mau membahas tentang program padat karya MBR di Kota Surabaya yang dianggap kurang sesuai target atau tidak maksimal begitu. Sebelum masuk Pak, apa penyebabnya? Kita mau tanya biar masyarakat juga lebih jelas. Sebenarnya program padat karya sendiri untuk MBR di Surabaya itu apa sih Pak? Program padat karya itu kan secara umum bisa dipahami sebuah program yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengatasi pengangguran yang ada di masyarakat. Secara umum begitu. Artinya program ini muncul sebagai bentuk dari policy pemerintah daerah dalam rangka mengangkat ekonomi dalam rangka untuk mengatasi banyak kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, tapi implikasinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi lebih layak gitu. Itu logikanya di situ. Kemudian program padat karya yang ada di Surabaya ini sebelum-sebelumnya mungkin ada, tetapi spiritnya kecil. Karena kan kemandirian masyarakat sebelum COVID itu kan cukup tinggi, produktivitas masyarakat juga sudah jalan, sistem ekonomi berjalan lebih baik. Tetapi pada masa COVID itu dihadapkan pada banyak persoalan lah. Yang jelas ada ledakan pengangguran begitu luar biasa, penurunan perekonomian juga sangat drastis, sehingga mengancam semua pihak gitu, terutama masyarakat itu sendiri. Dan akhirnya pemerintah mencoba menginisiasi dengan membuat program-program padat karya itu. Begitu. Kemudian difungsikan kepada warga MBR begitu. Nah, sebenarnya kriteria yang bisa dikatakan MBR itu seperti apa sih Pak Tony? Masyarakat juga agak bingung nih, ini seperti apa? Apakah sudah sesuai? Katanya MBR diberlakukan untuk mereka, tapi pada kenyataan di lapangan tidak sesuai begitu masyarakat melihatnya. Bisa dijelaskan sih Pak kriterianya seperti apa? Kriteria MBR itu kalau umpama kita melihat itu kan masing-masing membuat definisi beda-beda antara pusat, daerah satu dengan daerah yang lain gitu. Karena yang disebut dengan MBR, kalau secara umum ya masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah UMR, logikanya begitu secara umum. Tetapi kalau kita mengambil angka di situ, kadang-kadang kan MBR itu menentukan MBR itu membawa konsekuensi. Konsekuensinya bagaimana pemerintah mengatasi MBR itu. Lalu pikiran pemerintah juga begitu. Berapa kekuatannya membantu itu. Kalau itu grade-nya itu ada pada UMR, berarti kan di bawah itu semuanya masuk MBR. Maka itu akan menciptakan performa pemerintah daerah atau pemerintah setempat itu kurang bagus. Sehingga seolah-olah gagal di dalam menciptakan pembangunan di bidang ekonomi masyarakat. Begitu, sehingga politik dari penetapan angka MBR itu menjadi sebuah masuk dalam zona itu, ya zona politis. Akhirnya angka yang ditetapkan pendapatannya menjadi kadang diperkecil. Yang disebut dengan MBR adalah yang di bawah 2 juta, sehingga kan makin sedikit. Kalau dia seperti Surabaya dipatok pada 4,5, maka saya yakin bahwa di Surabaya ini ada sekitar 75%-an lebih bahkan masyarakat itu MBR. Lebih banyak kalau ditentukan kriterianya di bawah UMK seperti itu ya Pak? Iya. Baik. Iya. Baik Pak Tony, kalau sudah dijelaskan apa tadi program padat karya, kemudian apa juga kriteria yang masuk kepada MBR. Nah, kalau sudah dijelaskan secara gamblang, masyarakat sudah paham, tapi masyarakat sudah bisa nih Pak mengatakan, ini program sudah berjalan atau tidak di Kota Surabaya, dan bahkan mereka juga mengatakan tidak 100% berjalan lancar. Kalau menurut Pak Tony sendiri pandangannya tentang program padat karya di Kota Surabaya ini apakah sudah sesuai target atau gambaran di awal Pak? Ya, kalau yang untuk program padat karya itu sebetulnya kan solusi ya.
kemarin itu saya melihat bahwa gestur dari pemerintah kota itu mencoba untuk menurunkan angka MBR itu. Karena angka MBR itu yang kemarin didata pada pasca Covid ada 1.400.000. 1.400.000 itu bukan angka yang kecil. Penduduk Surabaya 3 jutaan. Kemudian kalau 1.400.000 berarti adalah kita itu sudah separuh Indonesia, hampir 50%. Ya. Kemudian ada usaha-usaha untuk merapikan terhadap angka itu dengan cara kan kemarin kan pendataan MBR diserahkan kepada kepada Pak RT Pak RW kan, yang belum dibekali dengan kriteria MBR itu. Sehingga digebyah uyah, pokoknya siapa yang dekat dengan Pak RT langsung dicatat begitu aja. Nah, itu sehingga yang terjadi kan, ya di lapangan seperti itu, ya, Pak. yang terjadi yang kaya masuk MBR, yang miskin bener, yang tidak mampu tidak masuk, ya, itu yang terjadi. Karena apa? Parameternya berbeda, mereka belum dibekali dan itu saya pikir kelalaian daripada pemerintah kota yang ada di Surabaya. Nah, kemudian kita minta untuk dirapikan data itu. Dengan maklum lah gitu. Kita minta dirapikan dan akhirnya dilakukan lagi dan turun menjadi 800-an. Angka penurunan 800 itu seolah-olah waduh MBR di Surabaya turun gitu kan. Tetapi bagi kami bukan turun karena setelah ditreatment, tetapi pendataan itu tadi turun setelah didata. Artinya sudah mulai ada rasionalisasi. Orang-orang yang mampu tereliminasi, kemudian lagi yang belum mampu masih cukup banyak yang belum masuk. Dan kemarin di lapangan kami menemukan itu, terutama kaitan dengan masyarakat di Surabaya yang kemudian antara alamat dan domisilinya itu tidak sesuai. Nah, terhadap ini yang data-data MBR itu yang makanya pemerintah kota membuat program padat karya adalah untuk mereka. Kenapa itu dilakukan pun kadang-kadang begini, ada yang masyarakat didorong lalu jalan karena mereka punya inisiasi, punya spirit, tapi kemudian yang memang tidak mampu baru itu diwadahi di dalam program padat karya tadi. Begitu. Dan tadi kan ditanyakan kan seperti apa program padat karya yang ada di Surabaya. Kita masih gagap, saya melihatnya. Pemerintah kota gagap program padat karya, kadang-kadang definisinya dalam implementasinya pun juga bingung. Kami melihatnya, kalau dikatakan padat karya, yang namanya padat itu kan berarti kan banyak kan. Iya. Jumlahnya banyak, tetapi yang di lapangan-lapangan ini tidak padat gitu. Memang ada yang dikaryakan, tetapi tidak padat. Artinya tidak banyak yang direkrut di dalam program itu. Karena apa? Karena memang bidang yang dibuat oleh pemerintah kota itu untuk yang pertama masih bonceng antara memanfaatkan aset daripada nganggur, kemudian lalu kemudian dibuatlah contoh laundry umpama. Laundry dikerjakan oleh mesin, lalu kan cukup satu orang bisa mengerjakan banyak. Tidak mungkin laundry lalu kemudian menjadi padat karya. Tidak meraup sesuai dengan target di awal seperti itu. Ya, kita bisa membandingkan komparasi dengan program pemerintah Orde Baru dulu. Iya, baik. Bahwa mekanisasi dilarang, semua dikerjakan oleh tenaga manusia. Dioptimalkan untuk tenaga manusia seperti itu. Apakah ini juga nantinya sebenarnya kalau diberlakukan ulang di tahun ini, apakah bisa berefek positif? Kemudian apakah kendala-kendala dari program padat karya ini pelan-pelan bisa tersisir begitu Pak, bisa disingkirkan dan padat karya bisa berjalan sesuai dengan target? Kita akan lanjutkan usai yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Sobat Lentera kembali dalam Suara Rakyat. Baik Pak Tony, kita lanjutkan. Kalau tadi Pak Tony mengatakan bahwa harus ada perubahan terhadap kendala-kendala yang padat karya di Surabaya ini, termasuk mengoptimalkan tenaga begitu. Apakah dengan seperti ini diberlakukan ulang sudah bisa optimal begitu Pak? Memang belum bisa optimal. Tetapi pemerintah memulai itu kami mengapresiasi lah. Jadi sudah ada political will yang baik, walaupun toh secara target masih belum kena. Untuk itu kita kemarin mencoba untuk mendorong pemerintah kota untuk bisa memanfaatkan program-program pemerintah yang selama ini sudah ada untuk dikolaborasikan. Contoh, ada MBR itu kan mendapatkan bantuan seragam sekolah. Anak-anak yang keluarga MBR itu dibantu seragam, digratiskan. Kemudian bajunya ini kan jumlahnya banyak. Nah, itu harapan kita, kalau itu umpama dibagi saja, kita cari pada MBR yang memiliki keahlian di bidang produksi kain, pakaian. Maka sudah bisa, itu didistribusikan dengan cukup yang banyak. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini kan dalam tanda kutip, orang mencuci kendaraan, ya kemudian di situ yang dipekerjakan memang ada orang itu butuh mencuci kendaraan, tetapi tidak semuanya membutuhkan. Kadang banyak masyarakat yang melakukan pencucian sendiri. Nah, berorientasi kepada kuantitas gitu maksud saya. Seperti potensi-potensi yang lain. Pada umumnya sih masyarakat itu memiliki kendaraan, sepeda motor, gitu. Lalu kemudian dibuatlah program bagaimana menyerap masyarakat yang punya sepeda motor sebanyak-banyaknya, gitu. Seperti mungkin adalah solusi untuk transportasi kampung-kampung. Seperti feeder, sekarang ini kan pemerintah sedang mencoba untuk mengurai transportasi yang ruwet gitu. Apalagi BBM juga naik begitu rupa. Mungkin jadi pasca bis kota itu turun, kemudian lagi ada feeder, maka untuk kampung-kampung bisa dibuat jaringan itu. Oh baik, jadi lebih maksimal juga ya Pak? Iya, jadi memang di pihak sektor privat sudah mengadakan itu, tetapi kalau kemudian pemerintah itu mau kan bisa membuat kebijakan bahwa memberdayakan orang pada titik-titik penjemputan itu bisa dilakukan dengan pemberdayaan itu. Sebetulnya semuanya juga akhirnya berperan begitu kan secara tidak langsung seperti itu. Baik, Pak Tony, kemudian kalau tadi bisa dikatakan bahwa program ini sebenarnya belum 100% berjalan dengan baik. Kemudian terkait hal ini pasti anggaran yang ada juga apakah bisa digunakan secara maksimal, Pak? Kita mengalokasikan anggaran cukup. Pemerintah untuk yang tahun ini kita mencoba untuk menyelesaikan menyelesaikan ini ya MBR itu dengan cara memberdayakan mereka. Kalau kemarin kan memberi bantuan. Memberi bantuan itu tidak ada satu siklus yang berputar. Kita inginnya kan setelah dibantu mereka adalah bangkit. Mereka bangkit. Tetapi dalam kondisi kemarin tidak seperti itu. Tidak berhenti di bantuan pertama seperti itu. Di bantuan, kemudian lalu dia minta bantuan lagi, sehingga dia berharap terus. Bahkan ada semacam masyarakat yang sudah masuk MBR itu kepengen jadi MBR absolut dalam pandangan kami. Kan itu tidak boleh. Nah, kemudian kita maunya kan sekali dibantu kemudian jalan. Maka strateginya kita sampaikan kepada pemerintah kota. Harus ada mata rantai yang dibuat supaya mereka menjadi bagian daripada sistem yang dibangun. Ada bangunan sistem. Umpama ada satu orang MBR kita bantu. Senilai apa? Senilai mereka adalah bisa membeli telur, begitu. Kemudian telur itu dijual lagi kepada siapa? Orang yang menggoreng telur, membutuhkan telur. Kemudian mereka kan begitu. Kemudian dari siklus ini jalan terus. Sehingga sekalipun jalan, sudah selesai, sehingga jalan. Perlu kontrol sendiri nggak sih Pak?
Tony, Ya. kalau untuk mata rantai ini, karena kan kalau dikatakan tadi Pak Tony, sebenarnya masalah krusial dari program padat karya ini adalah di data, begitu ya Pak ya. Data, ya, Data kadang kurang valid begitu ya, kan. Hampir tadi dinyatakan awalnya 1.400, kemudian ketika sudah direvisi ya, menjadi 800 dan ya. lain sebagainya. Nah, ini kontrol dari mana yang bisa mengendalikan data-data ini biar valid sehingga bantuan-bantuan ini akhirnya tidak bersifat habis dia minta lagi, habis dia minta lagi, tapi Ya. bisa sesuai Pak Tony katakan yang bisa sesuai dengan mata rantai. Jadi Ya. mereka bisa berputar dari bantuan Ya. pertama, Pak. Ya, pendataan itu kan harusnya dari siapa? MBR itu di mana, jumlahnya berapa, gitu kan? Ada pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan sebagainya. Itu kan pertanyaan yang mengalir. Kemudian setelah itu diketahui, MBR yang satu dengan yang lain, ini nggak diketahui, sekarang potensinya belum diketahui. Karena pendataan terhadap potensi mereka masih belum tuntas. Belum detail istilahnya. Belum detail, tetapi akan berbeda ketika kita itu melihat ada tadi itu. Ada satu orang yang biasa, yang dia sudah punya kemampuan untuk kulaan, kulaan telur. Yang kedua, ada orang yang pintar untuk bikin kue. Kemudian lagi ketiga, ada orang yang pintar untuk berjualan. Punya sepatu, kesenangan untuk jualan. Dan kemudian lagi, ini dibuat mata rantai. Nah sekarang ini kan ada MBR dibantu, oke, modal. Kemudian dibuatkan suruh buat apa? Pisang goreng. Ya, lalu besoknya muncul lagi, gagal Pak, kenapa? Ya nggak bisa memasarkan. Jadi cenderung ada satu alasan-alasan klasik yang muncul karena tidak bisa memasarkan. Kenapa tidak bisa memasarkan? Karena ya pemerintah hanya sekedar membuat kegiatan itu saja, tidak memikirkan bagaimana rangkaian input, proses, output, bahkan outcome-nya itu nggak terpikirkan secara lebih tepatnya tuntas. perputaran di lapangan, Ya. Pemerintah belum terlalu masuk ke dalam, hanya Belum. di atas begitu pendataan secara awal, kemudian subsidi Ya. bantuan Ya. begitu, tapi tidak dikawal sampai di bawah begitu ya Pak ya. Jadi kurang detail, menurut saya kurang detail. Tetapi ini bagian daripada kita semua untuk mengoreksi, untuk membenahi, termasuk masyarakat sendiri. Di masyarakat itu ada sebuah budaya yang menurut saya tidak pantas di Surabaya ini. Ada budaya aras-arasen itu loh. Nah itu. Ya, budaya aras-arasen, budaya ini itu kita ini kota juang gitu kan. Ya, maka kalau ada orang aras-arasen, orang yang tidak sungguh-sungguh itu gak pantas kayaknya. Nah, ini yang mesti harus dipahamkan. Apalagi sebenarnya pemerintah kota sendiri sudah support sebenarnya Iya. ya Pak ya. Kalau itu pemerintah support, mereka adalah menerima, lalu dimakan, lalu tidur lagi. Jadi bangun, minta lagi, diberi lagi, makan lagi, tidur lagi. Jadi bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, begitu aja. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Baik Pak Tony, kita lanjutkan tentang dialog membahas tentang program padat karya ini setelah satu ini.
Sobat Lentera kembali lagi dalam Suara Rakyat. Baik Pak Tony, kita lanjutkan. Kalau tadi sangat menarik ya obrolannya, ternyata banyak sekali yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi itu mengenai operasional di lapangan begitu. Tidak hanya berhenti ketika dana itu dialirkan kepada masyarakat, kemudian juga terkait data yang belum terlalu detail, mereka vakuum harusnya berjalan di bidang apa harus lebih diperhatikan. Nah, kalau sudah seperti ini Pak, apakah program padat karya ini menurut Pak Tony bagus dilanjutkan di tahun depan begitu atau hanya berhenti di tahun ini saja untuk di Kota Surabaya? Harus berlanjut terus dan supaya tidak bingung pemerintah supaya bisa detail seperti tadi kami sampaikan, maka buatkanlah zonasi ekonomi. Jadi zonasi ekonomi itu Surabaya di kotak menjadi berapa, 4 atau berapa begitu ya, atau bahkan bisa lebih kecil lebih baik. Mereka dibentuk sebagai satu zona mandiri, kemudian saling keterikatan. Siapa melakukan apa, di mana jumlahnya berapa, itu adalah dirangkai dengan jelas. Hingga dengan begitu nanti mulai daripada siapa membuat apa itu adalah ada ukurannya sudah. Jangan membuat lebih dari ini, kalau membuat lebih dari ini maka supply and demand-nya tidak ketemu. Dan jadi di situ. Kemudian yang kedua merangkai terhadap tadi itu sirkulasi atau mata rantai ekonomi yang ada di dalam zona itu. Kalau itu kecil-kecil kan enak kita mencoba untuk mengurainya. Kalau Surabaya dibiarkan seperti ini maka distribusinya tidak fokus dan kemudian akan menyulitkan pemerintah sendiri. Dan kemudian kalau ada tidak berkembangnya, itu mentreatmentnya itu adalah besar. Kalau kemudian di kotak-kotak kecil gitu, oh di sini belum berhasil, sudah ditreatment apa, lebih mudah. Ingin terus berlanjut di tahun depan begitu. Tapi sebenarnya siapa saja yang berperan di dalamnya? Stakeholder mana saja yang harus memperhatikan program padat karya ini agar nanti bisa berlanjut begitu? Program padat karya itu kalau yang sekarang ini kan seolah-olah pemerintah berjalan sendiri. Mestinya kan pemerintah menggandeng pihak sektor privat, swasta untuk berkontribusi. Sekarang ini sistem perekonomian, sistem produksi, distribusi itu sudah selesai dengan bantuan-bantuan gadget itu, bantuan teknologi, semua adalah mengambil peran itu. Nah coba kalau mama kita itu mau membuat lebih kreatif begitu kan sebetulnya kita ikut-ikutan main di situ. Coba pemerintah kota mencoba untuk mengambil. Kita melakukan padat karya itu pada sektor distribusi, pada pengiriman itu. Sekarang kan dengan adanya sistem online itu kan tenaga pengiriman kan pasti dibutuhkan banyak. Itu pemerintah ambilnya ke zona-zona itu. Kemudian yang sifatnya juga jangan hanya yang rok-rok asem atau musiman. Kalau yang tadi itu program padat karya, pembuat pakaian seragam itu musiman. Sekali kerja lalu setahun dia nganggur lagi. Tetapi dibuat itu dibuat atau diambil pada sektor-sektor yang setiap hari masyarakat membutuhkan. Sektor pangan, sektor kan gitu kan, transportasi, sektor apa. Nah itu, kalau itu adalah bisa berjalan maka masyarakat kalau bisa menambatkan hidupnya dia kepada sistem yang dibangun oleh pemerintah melalui kebijakan padat karya itu. Kalau tidak, sekarang dia hadir, kemudian dia masuk menjadi bagian itu, karena tidak menjawab hari-harinya dia akan pergi. Maka kadang-kadang di situ, habisnya di situ. Jadi memang harus banyak yang berperan dan juga banyak juga yang harus diperbarui begitu ya Pak? Ya. Pak Tony, selain program padat karya ini, menurut Bapak haruskah pemerintah Kota Surabaya atau wajibkah pemerintah Surabaya juga memberikan program lain begitu untuk warga Kota Surabaya yang keterkaitannya adalah mengangkat kemiskinan dan memperbaiki ekonomi? Ya, banyak. Memang perlu ada program-program lain, itu program budaya saya pikir. Jadi budaya nyaman nganggur itu kan menjadi sebuah persoalan bagi kelompok-kelompok tertentu atau masyarakat tertentu yang sudah terjebak lama masuk pada zona nyaman sebagai penganggur. Maka program yang lain, program pembangkitan budaya untuk berusaha, berdaya untuk berikhtiar yang lebih luar biasa. Dan
yang lagi-lagi kami ingin sampaikan itu keterlibatan daripada peran pendidikan, dari dunia pendidikan, tidak sekedar hanya memberikan label nilai saja, tetapi adalah harus betul-betul memberikan keterampilan kepada anak sehingga dia mampu untuk mengatakan bahwa aku bisa, gitu. Nah sekarang ini adalah oh ya, saya ternyata bisa ikut lulus dengan bersama lainnya. Ini tidak cukup. Jadi untuk masa-masa sekarang, apalagi untuk sekarang ini kan kita dihadapkan pada sebuah ancaman krisis 2023 Resesi dan gitu ya ya, Pak. resesi. Kita tidak ingin itu terjadi, tetapi kan kita tidak boleh lengah karena kan COVID membuktikan kita paling itu terjadi di sana, ternyata juga datang ke sini juga. Nah ini juga gitu. Nah sehingga kalau ini tidak kita kuatkan, nanti itu akan terjadi bom permasalahan tentang masalah ledakan pengangguran yang luar biasa dan itu akan memicu menjadi trigger dari masalah-masalah sosial yang lainnya. Oh baik, kalau begitu. Pak Tony terakhir mungkin Pak, harapan dan saran bagi pemerintah Kota Surabaya, karena kan tentunya program-program lain nantinya akan dipersiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya ya untuk kedepannya begitu. Terkait program-program ini apa saja yang seharusnya lebih dipersiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya agar hal-hal seperti ini tidak terjadi nih Pak. Mereka santer di atas tidak terlalu detail seperti data, kemudian pembagian bantuan itu pun juga tidak sesuai target. Seharusnya orang yang masih cukup dan bisa mengelola ekonominya sendiri diberikan bantuan, yang seharusnya menerima bantuan itu mereka tidak dapat. Nah, mungkin bisa diberikan saran kepada pemerintah Surabaya, Pak. Prinsip-prinsip manajemen perlu diterapkan dengan tepat. Jadi bagaimana perencanaan dilakukan, pengorganisasian dilaksanakan, kemudian kontrol dilakukan, evaluasi pada tahap akhir, lalu perbaikan-perbaikan sebagai bentuk daripada kesungguhan. Itu perlu dilakukan. Dan jangan terputus hanya pada perencanaan actionnya saja, lalu kemudian tidak ada lanjutannya tadi. Yang lain, ada satu kata kunci, sebesar apapun masalah itu akan bisa selesai. Kalau di Indonesia itu kuncinya persatuan. Persatuan antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat. Ini adalah sesuatu yang manunggal. Ya. Jadi trisakti gitu kan. Tiga kekuatan yang harus menjalankan, termasuk sektor swasta ada di sini. Kita tidak bisa lagi hanya sekedar menyalahkan fungsi dewan dan pemerintah kota. Sekarang kan juga di dalam definisi pemerintahan kita adalah menjadi satu bagian. Sekarang tinggal masyarakat itu yang harusnya adalah kita sadarkan, tidak sekedar menyalahkan pemerintah, kemudian menuntut pemerintah, tetapi adalah berkaca kepada diri sendiri bahwa seharusnya dia mampu mandiri tanpa bantuan banyak daripada pihak lain. Dan itu akan lebih terhormat dan membanggakan. Tanggung jawab masing-masing seperti itu ya Pak, jadi tidak mengandalkan salah satu. Baik Pak Tony, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, dan semoga Mbak ini bermanfaat buat masyarakat. Amin. Sobat Lentera, sekian Suara Rakyat kali ini, sampai ketemu di topik berikutnya.